Kamu tahu nggak sih, di dunia teknologi ini lagi ada gebrakan yang benar-benar mencengangkan. Bayangin aja, ada komputer yang nggak cuma pintar, tapi otaknya itu beneran dari sel otak manusia yang masih hidup. Ini bukan cerita fiksi ilmiah, tapi inovasi nyata dari perusahaan bernama Cortical Labs dengan produk andalannya, CL1. Misi mereka tuh mulia banget. Pengen merevolusi kecerdasan buatan AI dengan cara menggabungkan kehebatan neuron biologis dengan teknologi silikon yang canggih. Mereka bahkan punya istilah keren buat teknologi ini, Synthetic Biological Intelligence atau SBI. Begini nih gambaran kasarnya. Komputer biasa kan otaknya berupa chip silikon. Nah, CL1 ini beda total karena dia menggunakan neuron otak manusia yang ditumbuhkan di laboratorium. Sel-sel otak ini asalnya dari sel punca manusia, bahkan bisa juga dari sel darah yang diprogram ulang jadi neuron. Terus, neuron-neuron ini diletakkan dengan hati-hati di atas chip silikon, yang dilengkapi dengan 59 elektroda super kecil. Elektroda ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi, mengirimkan sinyal listrik ke neuron, dan menerima respons balik dari mereka. Semua proses ini diatur oleh sistem operasi khusus yang mereka namakan Biological Intelligence Operating System atau BIOS. BIOS ini kayak menciptakan dunia digital simulasi, tempat neuron-neuron itu berinteraksi. Dia mengirimkan informasi tentang lingkungan ke neuron melalui sinyal listrik dan menerjemahkan aktivitas neuron menjadi tindakan di dunia digital. Biar neuron-neuron ini tetap hidup dan berfungsi dengan baik selama maksimal 6 bulan, CL1 dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan yang canggih banget. Kayak body in a box gitu. Sistem ini secara otomatis mengatur suhu, memberikan nutrisi, menjaga sirkulasi cairan, dan memastikan pertukaran gas yang optimal. Bahkan, CL1 ini dirancang mandiri, jadi nggak butuh komputer eksternal buat beroperasi. Lebih canggihnya lagi, dia punya port USB dan koneksi lain yang memungkinkan peneliti menghubungkannya dengan perangkat eksternal seperti kamera atau robot untuk eksperimen yang lebih kompleks. Ada juga layar sentuh yang memudahkan pengguna untuk memantau status sistem dan melihat data yang terkumpul secara langsung. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa sih komputer berotak ini diciptakan? Potensinya luar biasa luas. Di bidang kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin, neuron biologis ini kan punya kemampuan alami dalam mengenali pola yang rumit. Jadi, CL1 ini punya potensi besar untuk meningkatkan kemampuan AI dalam menganalisis gambar, suara atau data yang kompleks dengan lebih efisien. Dia juga sangat menjanjikan dalam membantu pengambilan keputusan di lingkungan yang penuh ketidakpastian, karena neuron punya kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi baru. Ini bisa sangat berguna untuk pengembangan mobil otonom, robot yang bekerja di lingkungan dinamis, atau sistem otomasi yang perlu merespons perubahan secara real-time. Yang paling menarik, CL1 ini bisa belajar dengan sangat cepat dari jumlah data yang relatif sedikit. Bandingkan dengan AI konvensional, yang seringkali membutuhkan data pelatihan dalam jumlah besar. Sebelumnya, Cortical Labs juga sempat membuat heboh dunia ilmiah dengan proyek DishBrain, di mana mereka berhasil melatih neuron di cawan Petri untuk bermain game Pong. CL1 ini adalah evolusi dari proyek tersebut, dengan sistem yang lebih stabil dan terkontrol. Nggak cuma di ranah AI, di dunia medis dan penemuan obat, CL1 juga menawarkan harapan baru yang sangat besar. Bayangin, kita bisa menggunakan neuron manusia untuk menguji efektivitas obat baru dan memahami dampaknya pada sel otak, tanpa harus menggunakan hewan sebagai model percobaan. Ini tentu saja lebih etis, dan hasilnya juga lebih relevan untuk manusia. CL1 juga bisa menjadi alat yang ampuh untuk mempelajari penyakit saraf seperti Alzheimer atau Parkinson dengan lebih mendalam. Para peneliti bahkan bisa membuat model penyakit pada neuron yang ditumbuhkan di lab untuk memahami mekanisme penyakit di tingkat seluler dan mencari target pengobatan yang lebih efektif. Potensi untuk mengembangkan pengobatan yang dipersonalisasi juga sangat besar, di mana obat bisa diuji pada neuron yang berasal dari pasien itu sendiri untuk melihat respons terbaik. CL1 juga berpotensi mempercepat proses penemuan obat dan meningkatkan tingkat keberhasilan uji klinis. Di bidang robotika dan otomasi, integrasi kecerdasan biologis melalui CL1 juga membuka peluang yang menarik.
Robot yang otaknya ditenagai oleh neuron ini punya potensi untuk belajar tugas-tugas baru dengan lebih cepat dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah secara lebih efektif dibandingkan robot konvensional yang diprogram secara manual. Ini bisa sangat berguna dalam berbagai aplikasi, mulai dari manufaktur, logistik, sampai perawatan kesehatan, di mana robot perlu melakukan berbagai macam tugas dan berinteraksi dengan lingkungan yang dinamis. Bahkan, sistem otomasi di industri bisa menjadi lebih pintar dalam menangani variasi dalam proses produksi. Lantas, apa sih keunggulan CL1 dibandingkan teknologi komputasi lainnya? Salah satu yang paling menonjol adalah efisiensi energinya yang luar biasa. Neuron biologis hanya membutuhkan daya yang sangat kecil untuk beroperasi, jauh lebih hemat dibandingkan chip silikon pada komputer biasa atau model AI modern yang terkenal boros listrik. Keunggulan lain adalah kemampuannya untuk belajar dengan sangat cepat, dan kemampuannya untuk beradaptasi secara alami terhadap perubahan input dan lingkungan. Selain itu, CL1 menawarkan alternatif yang lebih etis untuk pengujian obat dan penelitian medis dibandingkan dengan penggunaan hewan. Cortical Labs juga menawarkan model bisnis Wetware as a Service (WAS) melalui Cortical Cloud, yang memungkinkan para peneliti untuk mengakses dan menggunakan teknologi ini dari jarak jauh, tanpa perlu memiliki perangkat keras khusus. Namun, tentu saja ada tantangan dan keterbatasan yang perlu diatasi. Jumlah neuron yang bisa diintegrasikan dan dipertahankan dalam CL1, saat ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan kompleksitas otak manusia, sehingga kemampuannya mungkin masih terbatas, sebanding dengan otak serangga kecil seperti lebah atau kecoa. Neuron juga memiliki masa hidup terbatas, sekitar 6 bulan, sehingga perlu diganti secara berkala. Setiap unit CL1 juga perlu dilatih secara individual untuk tugas tertentu, tidak seperti AI konvensional yang bisa diprogram dengan mudah. Kinerja neuron juga bisa bervariasi dari waktu ke waktu, karena sifatnya yang dinamis. Yang tak kalah penting adalah pertimbangan etis terkait penggunaan neuron manusia dalam komputasi. Muncul pertanyaan tentang potensi kesadaran atau sentience pada jaringan saraf sintetis ini. Meskipun Cortical Labs menegaskan bahwa neuron yang mereka gunakan saat ini tidak memiliki kesadaran dan mereka memiliki langkah-langkah untuk memastikannya, kemajuan di masa depan mungkin memerlukan pedoman etika yang lebih ketat. Penggunaan materi biologis manusia untuk tujuan komputasi juga menimbulkan pertanyaan tentang batas antara kecerdasan buatan dan kognisi seperti manusia. Kepatuhan terhadap peraturan kesehatan dan bioetika akan sangat penting untuk komersialisasi dan penggunaan CL1 yang bertanggung jawab. Beberapa pihak juga masih skeptis mengenai kepraktisan dan perlunya sistem biologis untuk komputasi. Dibandingkan dengan AI tradisional yang berbasis algoritma pada chip silikon atau komputasi neuromorfik yang meniru struktur otak, CL1 menawarkan pendekatan yang unik dengan menggunakan neuron biologis yang sebenarnya sebagai unit komputasi. Ini adalah perpaduan yang menarik antara biologi dan teknologi. Kedepannya, Cortical Labs punya visi untuk mengembangkan Minimal Viable Brain (MVB), sebuah sistem saraf terkontrol yang mampu memproses informasi yang lebih kompleks dari CL1 saat ini. Mereka juga berencana membangun tumpukan server jaringan saraf biologis yang terdiri dari beberapa unit CL1 yang saling terhubung dan dapat diakses melalui cloud, yang mereka targetkan untuk ketersediaan komersial pada akhir tahun 2025. Beberapa pihak bahkan membandingkan potensi CL1 ini dengan terobosan teknologi bersejarah seperti Apple Lisa, yang menandakan awal dari era baru dalam komputasi. Jadi intinya, CL1 ini bukan sekadar komputer biasa. Ini adalah langkah revolusioner yang menjanjikan di persimpangan antara ilmu saraf, kecerdasan buatan, dan teknik. Meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, potensi CL1 untuk mengubah berbagai bidang seperti kesehatan, teknologi, dan robotika sangatlah besar. Ini benar-benar era baru dalam pencarian kecerdasan buatan, di mana kita tidak hanya meniru otak, tapi juga memanfaatkannya secara langsung. Gimana, makin tertarik kan dengan teknologi yang satu ini? Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya,
agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.